Prosesnya, white paper disusun melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kami menyelenggarakan 48 fokus grup discussion nikel. Nah, jika dikembangkan melalui hilirisasi, misalnya nikel kepada ekosistem manufaktur daripada EV ataupun ini harus kita selesaikan bersama. Nah, itulah ekonomi kita harus tumbuh sehat, dan juga kepada Bapak Andi Ruhman untuk mewakili Dewan Pertimbangan dan Asosiasi Gapensi untuk dapat menerima secara simbolis white paper ini strategis tentunya demi kemajuan Indonesia, pertumbuhan ekonomi 8% yang berkelanjutan. Insya Allah, dan membangun Indonesia yang lebih adil, makmur, dan berdaya saing. Tuntunlah kami untuk menjadikan Kadin sebagai rumah bersama yang kokoh dan indah. Oleh karena itu, dengan hormat kami mengundang Bapak Arsyad Rashid untuk memberikan presentasi. Perlu kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Arsyad Rashid. Mudah-mudahan nggak bosan. Kita langsung. Ibu Bapak saya hormati, white paper arah pembangunan dan kebijakan bidang ekonomi 2024-2029 disusun sebagai usulan dari dunia usaha untuk mendukung target pemerintah. Nah, karena kami yakin bahwa tantangan ekonomi nasional bisa diselesaikan bersama. Nah, bicara mengenai PPN 12% juga ditempati oleh rekan-rekan saya dari Dewan Pertimbangan dan juga Ketua Umum Gapensi. Namun kami sudah mengutarakan bahwa memang PPN ini 12% itu sudah berundang-undang, sudah diputuskan. Nah, PPN 12% itu waktu diputuskan kondisi ekonomi kita berbeda. Keadaan situasinya pada waktu itu sangat-sangat berbeda sekali. Nah, itu sekarang ini keadaannya sangat berbeda dengan pada waktu keputusan 12% PPN itu dilaksanakan yang kurang lebih 3 tahun lalu. Jadi sekarang dengan keadaan kondisi ekonomi dunia global, geopolitik yang sangat tinggi, dan keadaan sekarang tadi dengan dampak itu apa yang terjadi di luar negeri sampai Amerika Serikat pun yang namanya the buying power itu sudah menurun. Nah, jadi dengan demikian ini akan berdampak. Nah, makanya kita menyuarakan untuk menunda PPN 12% ini, karena dengan keadaan situasi kondisi yang ada, kami menyarankan pada pemerintah untuk mempelajari yang PPN 12% ini, karena lari PPN itu langsung pada konsumen, langsung ya, pada yang berkaitan terhadap bukan hanya Indonesia tapi masyarakat. Nah, ini yang harus kita jaga, karena walaupun bagaimanapun kita harus bisa memastikan bahwa yang namanya ekonomi domestik kita jaga, karena itulah yang menjadi utama menjaga ekonomi kita. Walaupun dalam konteks 98 dan lain, domestik ekonomi harus kita jaga. Makanya illegal import menjadi penting, harus dilaksanakan karena itu mengganggu ekonomi domestik. Mungkin tanggapan dari saya bersangkutan. Namun untuk bicara mengenai stunting dan juga kemiskinan, salah satu program yang kita dorong namanya Gen 08. Kenapa 0? Kenapa 8? 8 itu 8% pertumbuhan ekonomi. 0-nya itu adalah 0 kemiskinan atau zero poverty. Karena tujuannya ini tidak boleh bisa 0, 8% pertumbuhan ekonomi, kemiskinan 0, poverty 0. Itu tujuannya. Nah, itu tadi balik pada stunting sebagai contoh. Itu adalah bagian upaya di mana kan Indonesia kita sudah punya lembaga gizi untuk berbicara masalah nutrisius, karena penting sekali memang konteks stunting ini kuncinya pertama dari nutrisi. Nah, jadi memang kita sudah bekerjasama, kita buat lembaga yang bekerjasama dengan pemerintah, yang dimana kami sudah setelah ini proses melakukan waktu itu stunting saja, sekarang kita bicara nutrisi secara dulu. Nah, itu sudah kita lakukan di beberapa tempat oleh kami Indonesia, dan ini akan kita teruskan. Dan program ini itu dimana tadi kunci daripada melakukan manajemen terhadap generasi muda ataupun terus demokrasi. Karena tanpa kalau tidak, kita tidak bisa memastikan generasi kita akan sehat,
lalu harus berpendidikan, the right skill dan lain-lain untuk menuju Indonesia. Sekarang kalau nggak akan sulit sekali. Prosesnya, white paper disusun melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kami menyelenggarakan 48 fokus grup discussion nikel. Nah, jika dikembangkan melalui hilirisasi, misalnya nikel pada ekosistem manufaktur daripada EV ataupun ini harus kita selesaikan bersama. Nah, itulah ekonomi kita harus tumbuh Sehat dan juga kepada Bapak Andi Ruhman untuk mewakili Dewan Pertimbangan dan Asosiasi Gapensi untuk dapat menerima secara simbolis white paper ini strategis tentunya demi kemajuan Indonesia, pertumbuhan ekonomi 8% yang berkelanjutan. 8% insya Allah, dan membangun Indonesia yang lebih adil, makmur, dan berdaya saing. Tuntunlah kami untuk menjadikan Kadin sebagai rumah bersama yang kokoh dan indah. Oleh karena itu, dengan hormat kami mengundang Bapak Arsyad Rashid untuk memberikan presentasi. Perlu kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Arsyad Rashid. Mudah-mudahan nggak bosan. Kita langsung. Ibu Bapak saya hormati, white paper arah pembangunan dan kebijakan bidang ekonomi 2024-2029 disusun sebagai usulan dari dunia usaha untuk mendukung target pemerintah. Nah, karena kami yakin bahwa tantangan ekonomi nasional bisa diselesaikan bersama. Nah, bicara mengenai PPN 12% juga dilengkapi oleh rekan saya dari Dewan Pertimbangan dan juga Ketua Umum Gapensi. Namun kami sudah mengutarakan bahwa memang PPN ini 12% itu sudah berkewenangan, sudah diputuskan. Nah, PPN 12% itu waktu diputuskan kondisi ekonomi kita berbeda. Keadaan situasinya pada waktu itu sangat-sangat berbeda sekali. Nah, itu sekarang ini keadaannya sangat berbeda dengan pada waktu keputusan 12% PPN itu dilaksanakan.